Dia meletakkan tangan pada rusa yang hampir mati. Kemudian dia menggenggam erat tangan yang lain. Dia memegang erat nama polisi gemuk yang telah melukainya. Polisi itu langsung mendapat sengatan listrik. Sepertinya ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuhnya. Pemuda itu menghubungkan dunia spiritualnya dengan rusa itu. Detik berikutnya, perasaan rusa itu ditransmisikan ke polisi gemuk itu. Dia berteriak, jatuh ke tanah dan terus bergerak-gerak. Penderitaan mendekati kematian itu. Perasaannya 5 hingga 10 kali lipat. Itu membuat hatinya terluka. Lepaskan. Sekarang juga, lepaskan dia. Sampai rusa itu tak bernapas. Pistol pendek meledak, pemuda itu melepaskan tangan. Polisi gemuk menabur angin dan menuai badai. Sepertinya dia telah mengalami ribuan penyiksaan. Tidak bisa rileks untuk waktu yang lama. Dan sebagai seorang pengirim, pemuda itu juga merasa sakit. Dia tidak mengerti, mengapa manusia begitu kejam terhadap hewan. Ketika transmisi jiwa, hanya salah satu dari kemampuan khusus pemuda ini. Tidak lama yang lalu, dia ditemukan di dalam ruang bawah tanah sebuah peternakan. Kulitnya sangat putih dan matanya merah muda. Kepala polisi sangat terkejut dan tidak berkata apa-apa. Dari mulut pemuda, dia tahu bahwa dia adalah Ri, ibu tertimpa petir saat sedang melahirkan. Dia lahir sebelum ibunya meninggal. Seluruh tubuhnya tidak berbulu, kulitnya putih seperti salju, dan gelombang otak yang tidak normal, yang membuat ayahnya tumbang di tempat. Berpikir bahwa dia adalah monster, maka dia dilemparkan kepada kakeknya untuk dibesarkan. Dengan begitu, Ri hidup di ruang bawah tanah selama 18 tahun. Anna di panti asuhan menemukan Ri berbicara lancar, terlihat tidak seperti anak yang belum sekolah sama sekali. Dia melihat sebuah buku yang tidak biasa di rak. Bertanya kepadanya apakah dia juga membaca ini. Ri tidak menjawab. Sebaliknya, dia membiarkan Anna memilih halaman apa saja. Halaman 216. Kemudian, Ri dengan mudah mengatakan isi buku itu. Dan setiap kata tidak kurang dari yang lain. Dia berbicara dengan Anna. Dia bisa mengingat seluruh dinding penuh buku ini. Dalam dorongan Anna, untuk pertama kalinya Ri keluar rumah. Saat dia melewati kerumunan orang, mobil di sampingnya menekan klakson otomatis. Kepala polisi juga menyadari, rumahnya penuh dengan tiang petir. Yang lebih aneh lagi adalah, ayah Ri meninggal secara alami, tapi tubuhnya penuh dengan listrik. Kulitnya sangat putih, membuat Ri terisolasi di panti asuhan. Sambil makan, pengganggu di sekolah menarik teman-teman untuk menjahilinya, untuk membuatnya menggantungkan sendok dengan hidungnya. Ri tidak berkata-kata, sebaliknya, dia menggunakan tangan untuk menggeser sendok. Detik berikutnya, sendok di tangan siswa, semuanya ditarik ke satu sama lain. Semua orang ketakutan dan terpaku. Ternyata, dia juga memiliki kemampuan mengendalikan medan magnet. Ri sangat berharap teman-teman sekelas mengakui. Tetapi mendapatkan reaksi aneh dari semua orang. Anna memberikan kacamata kepada Ri, agar dia terlihat lebih normal. Ini mungkin memungkinkan integrasi lebih cepat ke masyarakat. Tak terduga, dalam pelajaran pertama telah terjadi. Guru mengaktifkan alat uji cahaya. Tapi Ri mulai gemetar dan tidak bisa dikendalikan. Dan cahaya dari generator semakin tinggi setiap hari. Tiba-tiba, sebuah kilatan cahaya melintas di kelas, menyambar langsung ke dada Ri. Kemudian, satu garis lain. Ri diangkat ke udara oleh arus listrik. Semua orang terkejut. Guru bereaksi terlambat. Dia mengambil kursi dan memukul lampu. Hanya bisa memutus listrik. Saat itu, Ri berbaring di tanah. Tubuhnya masih terus memancarkan asap putih. Ketika guru menyentuhnya, bulu tangannya berdiri semua. Yang aneh adalah, setelah diagnosis dokter, penemuan bahwa Ri tidak terluka. Tidak ada tanda-tanda syok. Ini adalah situasi yang aneh. Cepat menarik perhatian para ahli dari berbagai lapisan masyarakat. Hasil tes IQ Ri adalah, dia benar-benar orang paling cerdas dalam sejarah manusia. Para ahli ini ingin meneliti dia, tetapi Ri hanya ingin pulang. Karena mata para ahli ini penuh dengan keraguan dan intrik. Ketika suasana hati Ri berubah, lampu di dalam ruangan juga mulai berkedip. Jam juga sedang berdetak. Melihat pemandangan yang hampir tak terkendali, Ri pergi sendirian dari ruangan. Karena tidak ada yang benar-benar peduli padanya. Dibandingkan dengan manusia, dia lebih suka bersama hewan. Hari itu di hutan, seekor rusa ditembak. Yang menembak adalah polisi gemuk. Sangat percaya pada kemampuan menembaknya. Bangga berkata, rusa tersebut tidak merasa sakit. Ri melihat ini, menggunakan dirinya sebagai sarana, mengalirkan perasaan rusa kepada polisi gemuk. Ini juga bagian pertama dari video. Polisi gemuk terduduk di tanah, dan mata berkaca-kaca Ri. Dia juga merasakan rasa sakit, penuh dengan rasa hormat terhadap rusa. Sejak itu, polisi gemuk itu tidak pernah menyentuh senjata lagi. Saya tidak bisa melakukannya lagi. Saya setiap kali melihat makhluk di bawah laras senjata, saya selalu teringat hal itu. Kepala polisi tiba-tiba memikirkan sesuatu saat ini. Dia memiliki istri yang lumpuh selama bertahun-tahun. Nyawa istri itu baru-baru ini telah berakhir. Dokter mengatakan dia menderita setiap menit. Tapi tidak tahu mengapa, dia keras kepala dan tidak ingin pergi. Melihat orang yang dia cintai menderita.
Kepala polisi ingin meminta bantuan Ri. Mengucapkan perasaan dalam hati istri itu. Ri meletakkan tangannya dengan lembut di dahinya. Merasakan apa yang ada dalam pikiran dia. Ternyata kepala polisi memiliki seorang putra. Tapi hubungan antara kedua ayah dan anak sangat jauh. Istri itu takut bahwa setelahnya dia akan pergi. Mereka tidak akan berkomunikasi lagi. Dia berharap kedua ayah dan anak bisa menghapus prasangka dan hidup bahagia seperti dulu. Kepala polisi menangis dan setuju dengan permintaannya. Selamat tinggal sayang. Istri dalam dekapannya, pergi dengan damai dari dunia ini. Putra datang dengan tergesa-gesa setelah mendengar berita. Melihat air mata di wajah ayahnya. Memahami semuanya, dia menangis terseduh-seduh. Berseru bahwa sudah bertahun-tahun tidak dipanggil. Ayah, akhirnya kedua ayah dan anak berdamai. Dia membuka pelukannya dan merangkul erat anaknya. Ri melihat adegan ini, hati penuh dengan kagum. Namun kelembutannya sedang berada di mana? Hari ini Ri berada di rumah dan makan sendirian. Saat ini guru sains datang. Sejak terakhir kali bersentuhan dengan Ri, dia merasa seperti kembali ke usia 18 tahun. Dia ingin berteman dengan Ri. Saya tidak butuh teman. Guru merasa bahwa dia tidak memerlukan teman. Tetapi tidak ada yang mau berteman dengan dia. Guru mengulurkan tangan. Dia adalah orang pertama yang bersedia bersentuhan dengan Ri. Kita resmi menjadi teman. Ri sangat senang, dan bergurau dengan guru. Dia berbicara tentang orang tuanya. Tidak pernah berani menyentuhnya. Dia juga takut akan membawa sial kepada orang-orang yang dicintainya. Guru melihat Ri sedih. Sangat menyedihkan. 18 tahun. Anak ini harus menanggung berapa banyak penolakan. Tidak lama kemudian, kabar-kabar seperti itu muncul di kota. Mengatakan bahwa istri kepala polisi meninggal karena tindakan Ri. Ri mencari teman sekelas satu-satunya yang tidak memandang dia sebagai orang asing. Ingin mengungkapkan perasaannya yang terpendam. Jangan katakan padaku bahwa kamu bisa melihat perasaan mereka. Melihat gadis itu skeptis, Ri mengulurkan tangan, menunjukkan kemampuannya pada gadis itu. Terhubung satu sama lain. Saat ini, mereka berkomunikasi satu sama lain. Ri melihat seorang gadis yang kurang percaya diri. Khawatir orang lain akan mengatakan saya tidak cantik. Dan gadis itu juga melihat kesendirian Ri. Mereka seperti teman dekat yang telah lama mengenal satu sama lain. Menceritakan satu sama lain perasaan dalam hati mereka. Ketika gadis itu semakin mendekat, ayahnya tiba-tiba muncul. Main bersama anak perempuan saya, seru tidak? Bagus. Ri sama sekali tidak mengerti maksudnya. Dia meraih Ri dan bersiap-siap untuk bertindak. Ana segera datang dan meminta dia berhenti. Agar sampah mereka menjauhi anak perempuan saya sedikit. Maafkan saya. Begitulah, satu-satunya teman yang tersisa adalah dia. Setelah kembali ke panti sosial, dia mulai mengemas barangnya, bersiap-siap meninggalkan tempat penderitaan ini. Tapi dia malah bertemu dengan pengganggu di sekolah, orang yang pernah mengganggunya sebelumnya. Pengganggu itu mengambil topi milik Ri. Topi saya yang diambil. Jika kamu pikir kamu berani mengambilnya kembali, maka coba lihat saja. Kamu pikir kamu cukup berani untuk mengambilnya kembali, maka coba lihat saja. Saya akan menghajarmu sebelum kamu mengambil topi ini kembali. Ternyata, Ri merasa ingatan masa kecil pengganggu di sekolah. Ini adalah apa yang ayah tirinya katakan ketika ia disiksa di rumah. Pengganggu itu marah. Dia membawa Ri keluar. Dia melepaskan semua pakaiannya dan melemparkannya ke dalam genangan air. Setelah ia naik kembali, mereka terus merendahkan. Tiba-tiba petir menyambar. Karena perasaan Ri berubah, kalung dan anting-anting semua orang terlempar. Dengan suara ledakan, pengganggu itu ditiup menjauh. Tidak ada detak jantung di tempat itu. Teman-teman semua ketakutan. Ri pergi, dengan tangannya sendiri sebagai defibrilator. Terus mengalirkan arus listrik, akhirnya menyelamatkannya kembali, meskipun dia telah diintimidasi oleh mereka. Namun hati baiknya, masih memilih untuk menyelamatkan orang. Kemudian, Ri kembali ke rumah lamanya. Kembali ke ruang bawah tanah yang dikenalnya. Meskipun di dalam sudah kosong selama bertahun-tahun, tapi hanya di sini, hanya bisa memberikan sedikit rasa aman baginya. Pada saat itu, Ana datang. Dia meminta maaf karena tidak memberi Ri kehidupan yang lebih baik, dan berjanji akan mencari tempat yang lebih baik untuknya. Setelah itu, dia mendekap Ri, dan tangan Ri tetap memegang mainan dari pertama kali dia bertemu dengannya. Dia tetap hanya seorang anak kecil. Pada saat itu juga, guru juga datang. Dia juga datang ke sini untuk membantu. Tapi mereka menunggu di pintu. Kemudian mereka melihat mobil polisi datang juga. Karena kejadian tadi, mereka ingin membawa Ri kembali untuk diinterogasi. Ana berharap dia tidak melihatnya. Kepala polisi mengerti. Dia bersedia melepaskan Ri. Tetapi polisi berbadan gemuk tidak setuju. "Lucy, ini Harry. Aku bilang kamu pergi." Mereka sudah gila. Tahu tidak? Dan kali ini, petir bergemuruh di kejauhan. Ri sepertinya merasakan sesuatu. Dia berlari menjauh seolah-olah dirasuki oleh setan. Di padang rumput luas ini,
Ri membuka lebar tanganannya. Saat ini, dia merasa lebih tenang daripada sebelumnya. Hanya melihat kilat, terhubung erat dengan tubuhnya, Ri juga tampaknya dibebaskan, seperti burung elang yang bebas. Langit adalah tempatnya. Tiba-tiba cahaya putih muncul. Ri berubah menjadi bintang terang, sepenuhnya menghilang dari dunia ini. Ada yang mengatakan, dia adalah malaikat turun ke bumi. Juga ada yang mengatakan, dia melihat kejahatan dunia ini. Akhirnya berubah menjadi kilat, ada di mana-mana di dunia ini. Ketika keburaman berubah menjadi kejahatan, yang tidak bersalah berubah menjadi dosa. Einstein mengatakan itu pada tahun 1938. Perkembangan teknologi kita telah melampaui kodrat alam manusia. Kalimat ini datang sampai sekarang. Sepertinya tidak terlalu banyak, usia hanya 30.000 hari. Ramah dengan orang lain, ramah pada diri sendiri. Mungkin dunia kita akan menjadi lebih baik. Video hari ini sampai di sini. Sampai jumpa di video berikutnya.